Yeah. Oh, kau sungguh baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita berjumpa hari ini. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan mau katakan. Dan hari ini kita sama-sama belajar dari Kejadian Fatsal yang kelima. Kita melihat ayat pertama dan kedua. Di sini dikatakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan.
Selanjutnya dari pasal ini menceritakan tentang silsilah keturunan dari Adam. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Laki-laki dan perempuan. Serupa dan segambar dengan Allah, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain. Dengan tujuan untuk melahirkan keturunan, bermultiplikasi, berkuasa atas bumi sebagaimana ditulis di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Sama-sama kita ketahui di situ dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk kita bermultiplikasi. Sepatutnya kita bersyukur. Kita bersyukur sebab kita diciptakan sebagai manusia. Sadarilah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sebagai manusia kita punya banyak keistimewaan. Yang pertama, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 31, begitu Allah menciptakan manusia segambar dengan serupa Allah. Begitu manusia tercipta, Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Kita bukan sekedar baik, kita patut bersyukur sebab kita adalah ciptaan yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Sungguh amat baik. Dan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, kita sama-sama sudah tahu ayat ini. Bahwa Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku, mulia. Tuhan katakan kita semua berharga, mulia. Kita ditebus oleh Kristus. Wow, betapa kita sebagai manusia itu tidak boleh bersungut-sungut ya. Seharusnya kita bersyukur sebab kita dikatakan sungguh amat baik, berharga, mulia, ditebus oleh Kristus. Dan di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 dikatakan kita diciptakan hampir sama dengan Allah. Wow, luar biasa. Betapa kita dikatakan segambar serupa dengan Allah. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita berkuasa dan punya otoritas akan segala ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi apakah ada alasan untuk kita bersungut-sungut? Apakah ada alasan untuk kita hidup tidak karuan? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadarilah ketika Tuhan menciptakan kita, setiap laki-laki dan perempuan yang ada saat ini, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa atas segala ciptaan di bumi ini. Untuk kita mengelola semuanya dengan baik. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Oleh sebab itu, mari saat ini kita menyadari, ketika Tuhan menciptakan kita, biar kita mau berkembang, kita mau bermultiplikasi, biar kita boleh menghasilkan generasi-generasi seterusnya yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat, firman Tuhan menulis silsilah Adam begitu rincinya. Ada satu poin yang juga saya mau mengajak kita sekalian melihat betapa Tuhan menghargai setiap generasi. Kita pun harus bersyukur untuk generasi di atas kita, untuk bapak-bapak rohani kita, untuk orang tua kita. Bersyukur karena mereka mewariskan iman. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk menghasilkan generasi selanjutnya yang takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau bersyukur buat apa adanya Tuhan ciptakan kita sebagai manusia. Kita ini berharga di mata Tuhan dan kita juga bersyukur untuk generasi sebelum kita dan untuk generasi yang akan datang yang Tuhan katakan. Biar kita boleh beranak cucu, kita boleh berkembang, penuhi bumi, taklukkan bumi, dan kita mau mengelola semuanya dengan baik di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Mari satukan hati dan kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh melihat betapa kasih Tuhan besar buat kami. Kami punya banyak keistimewaan ketika Tuhan menciptakan kami. Kami diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kami mau bermultiplikasi. Kami mau Tuhan biar hidup kami boleh berdampak bagi generasi selanjutnya. Memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur buat orang tua kami. Buat generasi sebelum kami yang udah menanamkan iman kepada kami. Sehingga kami boleh mengenal Kristus. Dan kami boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih betapa kami ini istimewa di hadapan-Mu. Dan kami mau hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau hidup kami senantiasa memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang lain pun boleh diberkati lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus Tuhan, sepanjang hari ini biar kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 5. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama, manusia, kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam, setelah memperanakan Set, 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun, setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun, setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalaleel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun, setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun, setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun, setelah ia memperanakan Lameh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah, di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun, setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham dan Yafet.